melihat pilkada di Kabupaten Manggarai semakin terasa. Hari ini saya sangat berbahagia karena bisa berbincang dengan salah seorang tokoh Manggarai, mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai satu periode, lalu sekarang beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTT, tentunya mewakili Dapil 4 Manggarai Raya. Tentu kita sudah kenal Bapak Ben Isidorus. Saya biasa panggilnya Om. Selamat datang di Kota Super Premium. Selamat Pak. Selamat Gitu. sore. Selamat sore Om. Ya. Om, ini kita ada di Super Premium ini, Ya. di Tanah Nusa Lale ya. Ya. Ujung barat Tanah Nusa Lale. Ya. Nah, kabar itu udah beredar Om. Ya. Bahkan sampai Labuan Bajo itu. Ya. Nah, katanya Om Ben ini mau tuh ikut dalam kontestasi politik Pilkada Manggarai di bulan November ya. Ya. November mendatang. Ya. Nah, harus konfirmasi dulu Om. Ini benar nggak Om? Om mau? Ya. Jadi benarin Pak Iron, setelah selesai pemilihan umum legislatif kemarin, masyarakat Manggarai secara khusus dari Dapil 4 Manggarai ya, juga ada yang di Kota Ruteng minta saya untuk ikut bertarung di pilkada ini ya. Bahkan ada juga tokoh Manggarai kemarin itu waktu saya maju calon DPR RI, dia minta lebih baik usah serius, lebih baik urusin Manggarai. Saya bilang terlalu banyak yang bisa urusin Manggarai, banyak sekali. Tidak, dia bilang, kami coba percayakan kamu untuk ikut bertarung, untuk mengurus Manggarai ini. Nah, setelah selesai pemilihan legislatif kemarin itu, ada begitu banyak permintaan, ya saya ikut, ya Keinginan rakyat lah. Keinginan atau kemauan dari masyarakat ini untuk membangun Manggarai ini, membangun Manggarai. Tentu membangun Manggarai dengan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2024 ini, kan begitu. Oke. Ya. Nah, ini Om, kalau bicara berarti kan ini adalah semangatnya Om. Ya. Ada ingin membangun Manggarai ya. Ya. Nah, lalu kalau lihat dirujuk nih secara partai politik, Om ini kan jadi legislator dari Partai Hanura. Ya. Dan kita tahu dalam 2 pilkada Manggarai, Partai Hanura itu selalu mengusung Pak Heri Nabit sebagai bupati. Ya. Dan sebagai kader partai di pemilu terakhir, pilkada terakhir, saya tahu dan publik juga tahu Om Ben bekerja keras juga memenangkan paket Heri-Heri. Nah, sebagai tim, sebagai orang partai Om ya. Kalau memang ingin memperbaiki Manggarai, lalu lantas apakah selama ini calon yang Om Ben dukung selama ini tidak berbuat banyak untuk Manggarai? Ya, ini kan yang evaluasi pertama itu oleh masyarakat. Masyarakat ya. Ya, karena yang memenangkan kemarin paket H2N itu adalah masyarakat. Iya. Nah, tentu dari hasil evaluasi masyarakat ini harapan mereka belum tercapai. Sehingga mereka menginginkan saya coba maju. Coba maju di Pilkada 2024 ini. Kan begitu. Nah, berkaitan memang kemarin itu 2015. Karena ada kader Hanura di sana yang maju, wakilnya. Yaitu pakai Teriadol kemarin. Nah, sebagai seorang kader partai, kami harus tegak lurus. Harus berjuang memenangkan kader yang sudah diusung oleh partai. Ya, itu yang pertama. Pada tahun 2020, Hanura juga ambil bagian dalam pilkada itu dengan mengusung paket H2N. Nah, sebagai kader partai, kami juga harus berjuang untuk memenangkan paket yang diusung oleh partai kami. Sehingga waktu itu karena Hanura mengusung Heri-Heri, kami juga ikut kampanye untuk memenangkan paket Heri-Heri. Tapi saya waktu itu waktu deklarasi saya menyampaikan orasi. Bagaimana untuk memenangkan Heri-Heri ini. Tentu harapan karena waktu itu tagline mereka adalah perubahan
dari kondisi yang ada sekarang untuk jauh lebih baik ke depan. Kan gitu. Sehingga Hanura juga ikut ambil bagian di sana. Pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Pada saat ini kan Hanura punya kader. Iya. Hanura punya kader. Nah, Hanura juga ingin kalau bisa salah satu kadernya harus ikut bertarung untuk membangun daerah ini. Nah, kalau memang tidak ada kader, mungkin bisa saja dukung si A, si B, si C, dan seterusnya. Tetapi karena punya kader, Partai Hanura wajib hukumnya. Dan tidak hanya mungkin Partai Hanura. Semua partai yang punya kader untuk punya potensi untuk bertarung, pasti diusung. Kan gitu. Iya, iya. Nah, begitu. Oke. Artinya kan gini Om, selama ini secara etis bahwa ketika Hanura dan Om mendukung Pak Ketua H2N pada saat itu, berarti setuju dengan gagasan dia, setuju dengan program dia yang ditawarkan pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, lalu apakah Om melihat sebagai seorang politisi, sebagai seorang tokoh Manggarai, apakah program tersebut tidak maksimal dilakukan atau memang belum bisa dilakukan oleh beliau? Maka sampai Om sendiri sebagai kader partai yang harus turun tangan. Ya, karena waktu itu mereka cukup banyak menjanjikan sehingga Partai Hanura semangat juga untuk mendukung H2N, ya, dan banyak sekali waktu itu. Ya, tetapi dalam perjalanan sampai dan saat ini sudah merupakan tahun terakhir, ada cukup banyak juga program yang belum dilaksanakan oleh paket H2N ini. Maka dengan demikian, saya pikir begini, apa yang ini menjadi keinginan masyarakat, karena antara harapan dan kenyataan itu tidak tercapai, sehingga juga masyarakat meminta kami untuk ikut dalam kontestasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, partai juga melihat kami punya potensi, potensi untuk bisa membangun daerah ini, sehingga partai juga mengusung kadernya sendiri. Tapi manakala memang besok atau tempo hari kader tidak ada yang mau maju, ya partai pasti cari kader lain yang di luar partai, ya. Di luar partai. Ya, di luar partai. Sekarang ini Om, kalau Om mau maju nih, tentu Om tidak mau jadi wakil. Ya. Nah, yang perlu saya konfirmasi juga, Om pernah buat pernyataan tuh. Ya. Bahwa Om tidak mau berpasangan dengan Heri Nabit. Apa alasannya? Ya, saya tidak berpasangan dengan siapa-siapa. Bukan dengan Heri Nabit saja. Bukan dengan Pak Heri saja. Ya, karena saya mau maju bupati, saya tidak melamar diri untuk mau jadi wakil. Harus bupati. Ya, harus bupati. Ya, bagaimana saya kok tidak melamar bupati mau jadi wakil? Tidak. Saya melamar mau jadi bupati Manggarai. Sehingga saya tidak mau untuk menjadi wakil, kan begitu. Apa yang berbeda dari program bupati-bupati yang lain, Pak Heri misalkan, yang sudah berjalan ini, yang Om ingin lakukan itu apa? Apa yang beda? Saya sekarang mengangkat tagline restorasi menuju Manggarai emas. Oke. Ya. Nah, tentu restorasi itu perbaikan. Yang sudah dilakukan yang baik, kita pertahankan, tingkatkan. Yang belum itu kita harus lakukan, kan begitu. Ya, Indonesia Manggarai emas itu ekonomi dan lingkungan. Nah, bagaimana kita memperbaiki ekonomi masyarakat? Bagaimana kita memperbaiki lingkungan yang ada saat ini agar menjadi lebih baik? Ya, habis itu maju, ya. M-nya itu maju, adil. Nah, adil nanti bagaimana dengan anggaran yang ada ini kita mengalokasikan anggaran sehingga semua merasakan manfaat dari anggaran ini. Contoh perbaikan jalan, contoh akses air minum, dan program-program lain, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sejahtera. Jadi tujuan pembangunan adalah bonum commune, kesejahteraan umum. Apa saja yang dibuat untuk menuju kesejahteraan umum, kan begitu. Nah, itu yang tagline kami. Yang pertama, yang kedua, manakala saya terpilih. Saya sudah menyampaikan hal itu pada saat saya mendaftar pertama kali di Partai Amanat Nasional. Bahwa jika saya terpilih, maka program unggulan saya yang pertama adalah saya membebaskan rakyat miskin yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat untuk bebas biaya kesehatan. Ada yang bertanya, bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kita sudah hitung. Dari total penduduk Manggarai sudah 77, sekian persen, 77,5.
yang sudah mendapat kartu KIS. Sisanya 22,45%. Nah, dari 22 juga ada sekitar 40-an ribu orang miskin yang belum memenuhi kartu KIS. Nah, 40 ribu, manakala ada sakit, wajib daerah. Kan itu juga yang perintah undang-undang. Undang-undang 45 dan undang-undang tentang kesehatan. Dan supaya di situ ada keadilan yang diterima oleh masyarakat. Nah, kalau pemerintah mampu menyediakan anggaran bagi mereka manakala mereka sakit, maka di sana daerah atau negara hadir untuk mereka, kan gitu. Om, kayaknya asik tuh kalau kita sambil melihat pemandangan ini, ngobrol ini, daripada kita terlalu fokus terlalu ini ya. Oke. Kalau Om tadi berbicara tentang kesehatan itu, soal bagaimana program yang Om ingin fokuskan hari ini adalah bagaimana membantu orang-orang miskin yang tidak bisa mengakses kesehatan dari data yang ada. Nah, pertanyaannya Om, ini soal anggaran. Nah, kita tahu Manggarai itu terbatas soal anggaran. Nah, kira-kira program apa yang Om akan korbankan untuk memfasilitasi itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya begini, setelah kita hitung tadi berapa sih biaya kesehatan orang Manggarai secara keseluruhannya berobat, baik yang melalui BPJS dan yang non BPJS, atau non yang mendapat kartu KIS tadi. Kita tahu itu dengan melihat komposisi jumlah penerima kakak miskin kartu KIS dan yang belum menerima kartu KIS dikaitkan dengan penerimaan rumah sakit, berarti daerah punya kemampuan untuk membiayai itu tanpa korbankan yang lain, kan uang itu kan diterima kembali daerah. Rumah sakit itu kan balana umum, dia kelola kembali dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. Daerah yang terima, kan begitu. Uang itu tidak begitu hilang, tidak. Dia nanti dilayani oleh teman-teman di rumah sakit. Nah, mungkin pada saatnya kita buka apotek di dalam untuk melengkapi kebutuhan itu, maka penerimaan dari obat-obat juga diterima oleh rumah sakit. Dan itu juga penerimaan daerah. Berarti uang yang kita alokasikan untuk kesehatan gratis bagi mereka yang belum memiliki kartu KIS ini, uang ini tidak keluar, diterima oleh pemerintah daerah. Kan orang Manggarainya kalau dia sehat, dia bisa cari makan, dia ikut pendidikan yang baik, kan gitu. Bagaimana kalau dia sakit? Karena dia tidak punya uang, dia akses dia ke rumah sakit tidak bisa. Nah, hadir di sana daerahnya, hadir pemerintah di sana, hadir negara di sana untuk membiayai mereka. Itu tadi yang pertama, ya. Unggulan yang kedua adalah food estate. Nah, food estate itu bagaimana kita mengoptimalkan lahan yang sudah ada ini. Kita coba kembangkan pertanian. Pertanian dalam arti luas. Apakah pertanian tanam pangan, hortikultura, ya hortikultura ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada juga peternakan, perikanan tentu yang potensi besar juga di Manggarai perikanan darat. Yang belum selama ini dilirik dengan baik. Ya itu toh. Untuk kalau bisa kita kembangkan ke depan. Sehingga potensi air itu bisa kita kembangkan untuk mengembangkan perikanan darat. Itu antara lain, ya. Dan juga laut. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengembangkan komoditi-komoditi yang betul-betul dibutuhkan, baik untuk pasar lokal, pasar ruteng, pasar di sini di Labuan Bajo. Saya selalu menyampaikan itu pada saat saya ketemu masyarakat pada saat reses, bahwa ekonomi saat ini di Flores ini atau di NTT itu adalah Labuan Bajo. Dia lokomotif. Kalau Manggarai Timur dan seterusnya ke sana itu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan Labuan Bajo, maka gerbong yang dari Manggarai, gerbong Manggarai Timur atau gerbong dari mana saja ditarik. Jangan sampai gerbong dari barat yang ditarik. Jangan sampai gerbong dari utara yang ditarik. Tapi gerbong yang ada di Flores pertama, kita orang Manggarai pertama. Tentu untuk itu kita lihat apa yang jadi kebutuhan Labuan Bajo. Hortikulturanya, sayurannya apa. Tentu kalau kita mau supaya sayuran kita diterima oleh pasar Labuan Bajo, maka kontinuitasnya itu harus dipikirkan. Nah, kebutuhan Labuan Bajo berapa? Nah, kita harus siapkan. Sehingga sepanjang tahun kita siapkan. Berarti ada semacam link and match lah ya. Antara kebutuhan pasar Labuan Bajo
dengan apa yang persiapan bisa dasar. diproduksi Iya, di rute. kita memproduksi itu untuk produksinya. Tentu kita juga untuk pasar lokal kita di rute. Tapi ada problem di Manggarai, Om. Jadi soal luas lahan di Manggarai yang bisa dikelola untuk pertanian itu juga kan mungkin menjadi persoalan juga, Om. Ya. Kalau Om bilang swasembada pangan. Kan begini Pak Iron, itu masih ada lahan yang belum dioptimalkan. Contoh ya, dalam istilah pertanian itu ada istilahnya P1, IP1, IP2, IP3. Ya, ya. IP itu indeks pertanaman. Nah, berarti kalau dalam satu tahun itu, kalau yang tanam 3 kali IP-nya 3, yang 2 kali 2, yang 1 kali 1. Nah, bagaimana yang 1 kali menjadi 2 kali? Oke. Ya, tentu kalau ada potensi air itu, bagaimana kita bendung air itu supaya bisa dimanfaatkan? Tidak harus tanam padi, Pak. Sayuran bisa, ya toh. Kalau memungkinkan tanam jagung, kenapa tidak? Ya pas zaman Deno dulu itu pernah digalakan. Ya, galakan, tapi kan dia bangun greenhouse-nya yang mewah tapi kecil. Kecil. Nah, yang Om ingin lakukan ke depan Ya, lebih sederhanakan. Sederhanakan greenhouse-nya, tidak perlu pakai besi seperti itu. Kita punya bahan lokal banyak. Ya toh. Tinggal goodwill, keinginan pemerintah. Untuk baik bagaimana memanfaatkan potensi ada, baik sumber daya manusia maupun potensi lahan untuk membangun hortikultura ini, sehingga pada saatnya bisa terkoneksi atau link and match tadi dengan kebutuhan pasar lahan Bajo. Ya, itu yang kita inginkan. Tentu sayur-sayur apa nanti kita akan diskusikan, kemudian tentu harus lakukan survei. Kebutuhan lawan Bajo itu apa saja, kan begitu. Juga di peternakan, ya, peternakan. Ya, memang saat ini ternak babi itu belum bisa dikembangkan sampai besar ya, karena persoalan ASF. Tapi bukan tidak mungkin kalau pemerintah pada saatnya sudah menghasilkan vaksin untuk mengatasi ASF, kita kembangkan itu sehingga sisa-sisa bahan hasil penanaman sayur-sayuran tadi bisa diberikan kepada ternak, ya, atau jadi pakan ternak, atau juga jadi pakan ternak yang lain, kan begitu. Ya, yang paling cepat adalah ternak ayam, habis ternak kambing, habis ternak babi. Ya, sapi juga bisa, tapi kita lihat nanti, tergantung kemampuan keuangan daerah. Tentu secara bertahap kita lihat. Nah, dalam food estate program strategis nasional ini kan dia minimal luasannya 25 hektar. Kita tidak perlu 25 hektar. Berapa saja di situ, yang penting masyarakat mau maksimalkan. Okay. Ya, ada air di situ, kita bendung atau kita kasih sumbang pompa. Dulu waktu saya reses di Veri, ada air di situ. Saya bilang kalau mau buka di situ bisa, Pak. Karena mereka ini konsen di hortikultura. Tinggal saja pemerintah menyiapkan fasilitas itu supaya nanti ada air, mereka kembangkan hortikultura. Kan begitu. Oke. Nah, ini Om, kembali itu gagasan-gagasan baik loh. Ya. Saya kira semua gagasan ini tidak ada yang berpikir untuk tidak membangun Manggarai. Ya. Oke. Tapi problemnya Om butuh tiket untuk maju ke bupati sehingga bisa menjalankan gagasan itu. Ya. Oke. Sekarang Om, kira-kira Om optimis nih, Hanura, partai Om akan mengusung Om? Saya sebagai kader Hanura, apalagi saya sudah 13 tahun di partai ini. Di partai ini. 11 tahun. Ya. Sejak 2013. Ya. Saya masuk Hanura. Tentu Hanura juga ingin, seperti yang saya sampaikan tadi pada awal, bahwa semua partai mencalonkan kadernya untuk membangun daerah. Apakah di pusat, di provinsi maupun kabupaten dan kota. Maka saya salah satu kader, saya punya rasa optimis. Hanura akan mengusung saya. Tentu nanti finalnya partai yang tentukan. Apakah mereka lakukan survei atau bagaimana, itu yang partai tetap. Tapi saya punya menurut penyampaian dari pimpinan pusat kami adalah yang pertama prioritas kader. Prioritas kader, dan saya kebetulan kader. Salah satu kader Hanura cukup lama juga di Partai Hanura. Jadi saya punya keyakinan Hanura akan mengusung kadernya sendiri. Kan begitu. Oke. Nah, kan Hanura di Manggarai ada berapa kursi? 3 kursi. Ya. Masih butuh 3 kursi lagi? 4 kursi lagi, 7 kursi untuk bisa ngusung. Ya. Oke. Gimana tentang dapat 4 kursi ini? Apakah komunikasi itu sudah jalan? Kalau soal daftar kami sudah. Tapi kan komunikasi ya, sudah berjalan lah ya. Mudah-mudahan saya ada teman besok yang
pas, chemistry-nya pas, dan dia juga dengan bawa kursi, mari kita sama-sama. Itu dia, saya pengen ke situ. Iya. Om. Intinya gini, kalau lihat gagasan Om tadi, Om itu butuh orang yang energi, Ya. orang muda. Ya. Oke lah. Ketika Om bicara soal program tadi, program kesehatan tadi. Ya. Sebelum ini saya pernah podcast dengan Dokter Ronald, Ya. dan beliau bicara yang sama. Ya. Atau jangan-jangan ini tanda nih Om, kedepannya Om mau berpasangan dengan Dokter Ronald atau komunikasinya gimana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi pada saat sebelum podcast dengan Dokter Ronald, saya sudah sampaikan itu di waktu pendaftaran di Partai PAN. Bahwa nanti ada kesehatan gratis bagi warga Manggarai, khususnya warga miskin yang belum memiliki kartu KIS, ya, karena sudah hampir sebagian besar memiliki kartu KIS. Dan itu merupakan kehadiran daerah atau kehadiran negara di daerah ini, kan begitu, untuk membiayai mereka. Nah, apa juga yang disampaikan oleh Dokter Ronald, ini kan sama. Iya. Tapi punya cita-cita yang sama. Ini jangan sampai ini punya chemistry dan komunikasi ini mungkin sudah berjalan ini Om. Komunikasi, tapi waktu itu tidak pernah komunikasi soal program. Komunikasi soal politik saja. Kira-kira mau bangun apa di Manggarai. Iya. Ya, saya sampaikan itu sebelum dengan apa? Dokter Ronald. Ya, iya. Dengan Dokter Ronald. Saya sudah sampaikan di Partai PAN. Seperti gayung bersambut, saya lihat. Gayung bersambut. Punya cita-cita yang sama untuk kesehatan gratis ini. Kesehatan gratis. Ya. Kira-kira itu tuh salah satunya berpotensi tidak Dokter Ronald itu untuk jadi wakilnya Om? Ya, kalau memang beliau mau, apa salahnya? Ada nama yang lain selain dia? Ya, kita masih komunikasi Dengan banyak orang tentu. Ya, tentu yang saat ini sudah mendaftarkan diri. Ya. Tentu harus membawa partai juga Om ya. Nggak bisa kosongan juga Om, atau? Saya pikir begitu. Iya. Kita kalau misalnya Pak Ronald sudah membawa partai dan saya diusung oleh partai yang sudah pas. Tinggal bagaimana kami tentu rancang lagi program-program menjadi program prioritas untuk kita kerjakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan bombastis, kami tidak mau bombastis. Yang bisa dikerjakan. Kadang politik itu kan buset lah kalau tanpa biaya. Pasti butuh biaya. Jalan, sosialisasi butuh biaya. Menurut Om, semahal apa biaya politik Manggarai? Saya ini sudah 3 kali maju dalam konsultasi pemilihan legislatif. Iya. Ya, pemilihan legislatif. Dulu waktu saya pemilihan legislatif Kabupaten Manggarai, kos yang saya keluarkan sedikit. Kami minum-minum saja, saya sosialisasi di sana, ya toh. Kami tidak makan, sosialisasi saja. Dan sukses hasil. Saya bilang waktu itu, kalau mau pilih saya tidak punya apa-apa. Ya, tapi kasih beban kepada saya. Kalau mau pilih saya tidak punya apa-apa. Kan gitu. Tapi begitu saya terpilih, kewajiban saya untuk memperhatikan kamu. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Ya, waktu 2013-2014 saya sosialisasi dari kampung-kampung di Cibal dan Reok, saya sukses menjadi legislatif kabupaten, ya, dari Partai Hanura. Di provinsi juga begitu. Sejalan saja, ya. Berarti kos politik itu sebenarnya relatif. Relatif, ada yang bilang besar, ada yang kecil. Saya pikir begini juga, untuk maju pilkada, untuk apa biaya besar? Oh iya. Untuk apa biaya besar? Gimana tuh? Ya, tidak perlu biaya besar. Kita duduk. Apa persoalan masyarakat? Ya, di situ sebenarnya kontra politiknya. Misalnya soal jalan. Bagaimana kita menyelesaikan soal jalan ini? Sehingga akses ekonomi, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses yang lain itu bisa lancar. Kalau persoalan jalan, kita selesaikan jalan. Yang kedua, masalah bagaimana masyarakat belum dapat akses air minum bersih. Air minum bersih yang kita bangun. Dan di situ kontrak politik antara kepala daerah dan masyarakat. Ya, untuk kepala daerah yang terpilih loh. Dan begitu. Itu kontrak politiknya. Nah, begitu dia dipercayakan, maka tugas dia akan memperhatikan itu. Dan tuh dia harus sejak jujur menyampaikan, inilah besar anggaran kita. Karena dengan keluarnya PMK 212, pemerintah sudah alokasikan ada spesifik grant. Iya. Ya toh, ini dana kesehatan, ini dana pendidikan, ini dana infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Sisanya blok grant. Blok grant juga ini hitung dulu gaji pegawai menjadi prioritas 1. Sisanya berapa? Yang sisa itu yang kita rencanakan untuk
apa yang kita sampaikan tadi, misalnya kesehatan gratis, misalnya untuk pengembangan hortikultura, perkembangan tanaman pangan atau food estate tadi itu ya. Itu yang kita kembangkan ya. Sehingga semua anggaran apa yang kita rencanakan itu pas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Bagaimana protes bisa jalan kita selesaikan. Ya. Terus air minum, karena kami tidak pernah mendapat air minum, karena dulu waktu 2015 saya coba diskusi dengan masyarakat di desa. Kamu butuh air berapa? Dihitung-hitungan waktu itu 300.000. Saat ini tidak bisa 300.000 lagi. Daerah-daerah yang saat ini tidak ada air minum bersih. Nah, kalau kita bangun air minum bersih, maka ada pengurangan kos yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air minum. Karena kita sudah siapkan. Satu. Kedua, kalau kita mampu menyiapkan air minum bersih, maka dan apalagi kalau air minum itu kita dikelola oleh PADM. Biayanya murah, ada pendapatan untuk daerah. Tapi masyarakat terlayani, ujung-ujungnya masyarakat sehat. Ya, begitu. Oke, Om. Yang Om katakan dari tadi itu saya kira soal bagaimana mengelola DAU yang masuk. Nah, tapi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sektor apa yang Om akan tekankan? Nah, yang pertama begini. Kan banyak aset daerah ini. Oh iya. Banyak aset daerah. Yang pertama kita bagaimana mengoptimalkan aset yang ada. Atau tertibkan dulu aset, Om? Ya, antara lain. Pendataan dulu. Nah, aset-aset mana yang strategis yang bisa menghasilkan PAD. Ya toh, bisa dalam kota. Kalau ada rumah-rumah yang sudah reot, kita perbaiki, apakah bikin ruko dan lain sebagainya. Pokoknya aset itu harus menghasilkan uang. Aset-aset daerah. Tidak tidur. Tidak boleh tidur. Dia harus menghasilkan uang. Ya, sehingga aset-aset itu kan banyak aset kecamatan, aset-aset daerah yang baik yang ada di kabupaten maupun di kecamatan masih banyak yang tidur, yang tidak menghasilkan uang. Kalaupun ada yang menghasilkan dari pajak dan sewa rumah dinas, tapi kan kecil. Kenapa? Kondisi rumahnya sudah seperti itu. Kalau kita perbaiki menjadi lebih baik, apakah bangun ruko atau bangun rumah dinas yang jauh lebih baik, mungkin harga lebih mahal. Maka ada peningkatan PAD. Nah, konsekuensinya begitu kita misalnya dipercayakan oleh masyarakat. Bagaimana melihat itu? Butuh berapa investasi untuk memperbaiki aset itu? Sehingga itu menghasilkan PAD. Kan selama ini saya lihat belum ada investasi di aset ini. Ya, belum ada. Sehingga aset kita ini belum memberikan PAD yang maksimal. Bahkan mungkin keseriusan untuk untuk menertibkan aset itu juga belum dilakukan. Ya, makanya yang pertama itu seperti yang disampaikan Pak Iron tadi. Kita lakukan, lihat dulu, pendataan dulu. Historis dari aset-aset itu bagaimana. Baru kita tertibkan, sudah tertibkan, secara bertahap kita akan perbaiki supaya bisa memberikan pendapatnya optimal bagi daerah. Itu yang paling penting. Dalam politik, Om, dalam beberapa catatan, seringkali awal kemesraan bupati dan wakil bupati itu hanya berjalan setengah tahun bahkan setahun saja. Ya. Nah, dan ini sudah rahasia umum. Ya. Terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada yang ceritanya ya baik-baik saja, tapi banyak ceritanya yang pada akhirnya wakil dan bupati itu selalu berjalan pada periode berikut tidak apa. Bahkan ya selang beberapa waktu setelah pelantikan. Apakah ini disadari oleh Om? Saya sadar. Bagaimana ke depan? Saya sadar. Makanya kalau saya ada wakil, ya, besok calon wakil ya, dan kami ikut bertarung, kami diskusi memang secara matang tentang hal ini. Diskusi sama tugas kami dua adalah membangun daerah ini, Kalau kita sudah pecah maka di luar juga akan pecah. Mari, yang paling penting adalah selalu diskusi bersama, baik itu program kegiatan ya maupun kepegawaian, kita diskusi bersama, duduk bersama, sehingga tidak ada lagi yang perasaan kenapa saya tidak dilibatkan dan lain sebagainya, kan gitu. Mari sama-sama, karena bupati dan wakil bupati kan suami istri. Nah, kalau dia bentrok, bagaimana anak-anak ini? Rakyat kan kecewa dan tidak jalan programnya, tidak jalan. Saya tidak. Saya punya keinginan kalau saya dipercayakan dan wakil bupati yang pertamanya saya bilang chemistry itu, mari kita sama-sama bangun. Ya, ini prioritas kita dua. Ya, ini prioritas kita laksanakan.
sehingga nanti ada apa namanya trust dari publik, ya, kepercayaan publik. Soal nanti yang berikutnya itu jangan pikir itu. Yang paling penting bagaimana ada kepercayaan masyarakat yang sudah berikan kepada kita, kita jaga dan baik sehingga ada perubahan di sana, kan begitu. Oke. Ini nih Om, kalau kemarin saya lihat ini tracking nih hasil pemilu Om, pileg kemarin Om. Ya, ketika Om maju provinsi dan calon untuk pusat, suara terbanyak Om itu muncul dari Cibal Barat, Reo, dan Reo Barat. Ya. Dan itu sangat signifikan untuk Om. Ya. Nah, lalu muncul juga tokoh lain di sana Om. Ya. Ada beberapa tokoh yang muncul, nama tapi belum tentu maju juga. Ya. Gitu. Nah, Om yakin tuh, dapil Om itu masih akan kuat menyokong Om pada pilkada kali ini, kalau Om jadi maju. Iya, saya punya keyakinan itu. Makanya saya maju deh nomor 1. Karena itu juga keinginan mereka. Orang Cibal Barat, Reo Barat. dan seluruh wilayah lain. Dan juga wilayah lain. Kan begitu. Kan tidak bisa didukung oleh 4 kecamatan saja. Harus didukung oleh orang Manggarai. Iya. Nah, tentu nanti lihat berapa sih paket yang maju yang bertarung di bulan November itu. Gitu. Kan begitu. Tapi kita sudah paling petakan yang pertama prioritas tadi geopolitiknya kan dari utara. Ya, utara. Itu yang tentu paling banyak lah, Pak. Ya. Paling banyak. Satu. Yang kedua juga di tengah itu kan ada rebutan bersama juga. Dalam pandangan Om ini ada berapa geopolitik Ruteng ini, Manggarai ini? Ya, kalau kita lihat ini bisa 3, bisa 4. Oke. Ya, selatan lah 1 ya. Iya. Ya. Yang kedua mungkin Ruteng Raya. Ruteng Raya. Ya. Yang 3 mungkin wilayah tengah. Ya, berdasarkan apa? Cibal Raya Cibareo ya. Cibareo Raya. Ya. Itu Ruteng yang itu jadi rebutan. Kerempong itu bisa rebutan karena apa? Di Cina heterogen di sana. Heterogen sana. Tetapi kita jangan anggap remeh juga bahwa kalau ada orang Ruteng juga yang maju ya pasti itu juga menjadi basis utama dari paket-paket itu ya. Tetapi tidak menutup paket-paket yang lain. Kan juga ikutlah wilayah apa itu dapil. Ya. Dapil pileg kemarin. Kira-kira seperti itulah. Peta politiknya. Peta politiknya. Ya. Tapi saya lihat sudah cair lah. Tapi Om yakin itu untuk basis asli Om ini, geopolitik Om ini tetap akan dukung Om. Ya, karena ini perintah mereka untuk suruh maju. Kalau Om tidak mau sebenarnya. Ya kemarin saya bilang sudah selesai sebenarnya. Tapi bilang coba maju ini, ya. Sehingga saya sekarang daftar di beberapa partai. Tapi nanti keputusan partai yang paling pertama itu partai kami. Hanura. Sebagai kader Hanura. Okay. Apakah dia prioritas kadernya atau prioritas orang lain? Itu yang tidak tahu. Itu keputusannya ada di DPP. Tugas DPC menjaring, kirim, dan kami kemarin sudah fit and proper test di provinsi. Dan hari Senin kemarin mereka sudah bawa hasil fit and proper test itu ke DPP. Nanti keputusan DPP apakah mereka melihat surveinya besok atau bagaimana, kita tidak tahu. Sekarang kita tunggu saja bagaimana keputusan DPP nanti. Oke. Om Ben, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Selamat bersenang-senang di Kota Super Premium. Sebelum melanjutkan tugas-tugas yang lain dan semoga sukses. Amin. Amin. Oke.